Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi topik tentang Trinitas dalam perspektif karismatik. What is the Trinity? Trinity in the charismatic perspective. Apa itu Trinitas? Dan Trinitas dari perspektif karismatik. Baik, sebagai nas bacaan kita menjadi dasar kita hari ini adalah 1 Korintus 12 ayat 4-6. Saya akan bacakan dari terjemahan New International Version yang saya terjemahkan. Ada berbagai jenis karunia tetapi roh yang sama membagikannya. Ada berbagai jenis pelayanan tetapi Tuhan yang sama. Ada berbagai jenis pekerjaan tetapi dalam semua itu dan dalam setiap orang adalah Allah yang sama yang bekerja. Saya mulai dengan opening statement saya dulu, ya. Opening statement saya ini saya kutip, saya ambil dari buku saya Apologetika Karismatik, ya. Ini ya. Ini dia. Opening statement saya. Ini saya kutip dari buku saya Apologetika Karismatik. Ini buku Apologetika Karismatik yang saya tulis akhir tahun 2020, ya. Opening statement. Karunia rohani harus menjadi bagian dari gereja hingga Kristus datang kembali. Pengakuan atas eksistensi dan kontinuitas keberlanjutan dari karunia karismata ini, karunia rohani ini telah dianggap sebagai sine qua non, syarat utama gerakan karismatik. Jadi siapapun yang bergerak, beroperasi dalam karunia rohani, entah dia mengaku karismatik atau bukan atau tidak mengakui bahwa karismatik, dia adalah orang yang karismatik. Karena dia menerapkan, mempraktekkan karunia rohani, dan dia percaya, bukan sekedar percaya, karunia itu berlaku sampai Yesus datang kembali untuk yang kedua kali. Nah, doktrin karismatik mengakui bahwa karunia rohani atau karismata pada dasarnya bersumber dari Allah Trinitas. Sekali lagi, doktrin karismatik, pernyataan ini penting, saya ulangi, doktrin karismatik mengakui bahwa karunia rohani atau karismata pada dasarnya bersumber dari Allah Trinitas. Menjadi seorang karismatik sejati berarti menjadi Trinitarianisme sepenuhnya. Ini saya jelaskan di dalam buku Apologetika Karismatik di halaman 3, kemudian dilanjutkan di halaman 386 sampai 387. Ya, ada kutipan, ada beberapa lembar di sana saya menjelaskan tentang Trinitas dalam perspektif karismatik. Dan saya menekankan di sana menjadi seorang karismatik. Menjadi seorang karismatik yang sejati, bukan karismatikan. Menjadi seorang karismatik sejati berarti menjadi Trinitarianisme sepenuhnya. Nah, pertanyaan pentingnya, ya, dari mana kita mengetahui itu? Ya. Nah, pernyataan saya di dalam opening statement tersebut di atas, ya, itu sama seperti yang disampaikan oleh Profesor G. Rodman Williams, seorang teolog Protestan karismatik. G. Rodman Williams ini adalah orang keempat, tokoh kunci keempat di dalam gerakan karismatik. Ya. Tokoh pertama adalah Demos Sakarian, ya, dan lebih bergerak kepada satu Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, kemudian tokoh kedua David Diplusis. Nah, kemudian tokoh yang ketiga itu adalah Dennis dan Rita Bennett. Nah, yang keempat ini adalah Profesor G. Rodman Williams. Dari empat tokoh ini, Profesor G. Rodman Williams adalah seorang teolog. Dan dia bukan sekedar teolog, dia seorang presbiterian, dan dia juga adalah seorang teolog sistematik yang memberikan sisteminasi atas doktrin-doktrin yang menjadi fondasi bagi teologi karismatik. Bukunya yang terkenal, Renewal Theology, ya, sebuah buku teologi sistematik dalam perspektif karismatik. Nah, terkait dengan Trinitas itu, saya kutip dia mengatakan begini di buku ini, ya, di bukunya Renewal Theology, Systematic Theology from a Charismatic Perspective di halaman 1187. Saya kutip dari versi PDF-nya.
Behind the spiritual gift stand the triune God. Although the gifts are primarily expression of the Holy Spirit, they have behind them the full weight of the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa di balik karunia-karunia rohani itu berdiri Allah Trinitas. Meskipun karunia itu terutama merupakan ekspresi Roh Kudus, di belakangnya ada beban penuh kealahan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah salah satu buku, atau bisa dikatakan pada saat ini adalah satu-satunya buku teologi karismatik. Tapi saya yakin akan ada berdatangan lagi buku-buku lainnya. Seperti saya sudah mulai di Indonesia. Ini masih merupakan satu-satunya buku teologi karismatik dari perspektif Protestan karismatik yang saya tulis. Ya. Memang ada banyak buku-buku yang bicara tentang karismatik, gerakan karismatik, tapi yang terkait dengan teologi karismatik, ya, yang ditulis secara akademis, teologis, ya, dan juga dikaitkan dengan sejarah dan juga biblika, ya, dan juga buku ini tentang logika. Ini adalah satu-satunya buku yang memberikan pembelaan apologetika secara sistematis atas doktrin-doktrin dan praktek karismatik. Nah, Renewal Theology adalah sebuah buku yang awalnya ditulis dalam 3 jilid teologi sistematik, kemudian dijadikan satu volume, ya, trivolume in one, ya, sebuah buku, ya, 3 buku yang disatukan menjadi satu buku, ya, Renewal Theology. Teologi karismatik, Protestan karismatik. Oh, ini dia. Saya jelaskan, J. Rothman William ini dianggap sebagai bapak teologi pembaharuan modern. Adalah seorang teolog karismatik dan profesor teologi pembaharuan di Regent University Virginia. William, ya, sudah saya jelaskan tadi, adalah satu dari 4 tokoh utama karismatik. Ya. Perhatikan, ya, dia memiliki gelar-gelar teologi yang jelas dari universitas-universitas yang jelas. AB-nya dari Davidson College, ya, BD-nya dan THM-nya dari Union Theological Seminary di Virginia, dan PhD-nya di bidang filsafat agama dan etika di Union Theological Seminary New York, ya, di New York. Ya, nah, dia melayani sebagai pendeta di Presbyterian. Bisa dikatakan dia seorang Reformit atau dia seorang Lutheran. Ya, Calvinis atau Lutheran di gereja Presbyterian di Amerika Serikat. Ya. Dan kemudian dia dari tahun 1959 sampai 1970 menjabat sebagai profesor teologi sistematik di Austin Presbyterian Theological Seminary. Jadi kita tidak meragukan lagi kualitas kemampuannya dalam bidang teologi sistematik. Begitu lama dia mengajar di Austin Presbyterian Theological Seminary, di seminari teologikal milik Presbyterian. Ya. Dan dia ini adalah sebagai tokoh kunci satu-satunya teolog dalam gerakan karismatik yang pada saat itu di tahun 60-an, 1960-an sedang berkembang. Ya. Nah, dia juga adalah presiden Persekutuan Karismatik Presbyterian Internasional. Ya. Oke, ya, saya kira jelas sekali, ya, banyak sekali asosiasinya dengan gerakan-gerakan karismatik. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Dia bisa dikatakan sebagai bapak teologi karismatik. Ya, bukan sekedar tokoh karismatik, tapi bapak teologi karismatik. Karena dialah yang pertama menulis buku Renewal Theology, teologi pembaharuan, yang sangat-sangat banyak dikutip di dalam teologi-teologi karismatik. Nah, pertanyaan pentingnya, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa karunia-karunia rohani bersumber dari Allah Trinitas? Jawabannya dari Alkitab itu sendiri. Alkitab itu sendiri yang menjelaskan bahwa karunia rohani itu berasal dari kita. Dan inilah yang dipercayai oleh teologi karismatik. Yang diyakini di dalam teologi karismatik. Sekarang mari kita lihat. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11 dikatakan begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat.
Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ketika mempelajari tentang karunia rohani dalam 1 Korintus 12, banyak orang melewati begitu saja ayat 4 sampai ayat 6 dan langsung menuju ayat 7 sampai ayat 11 yang sudah kita baca tadi. Akibatnya apa? Mereka menyimpulkan seakan-akan karunia rohani itu tersebut semata-mata pemberian dan pekerjaan Roh Kudus saja, tidak melibatkan Bapa dan Anak. Ini tentu saja kurang tepat. Karena ketika kita membaca ayat 7 sampai 11, kita tidak boleh melewati ayat 1 sampai ayat 6 atau ayat 4 dan 6 yang membicarakan bagaimana Trinitas bekerja, berkarya bersama-sama. Jadi meskipun merupakan fakta bahwa Roh Kudus memanifestasikan dirinya melalui karunia rohani, sudah kita baca 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 4, tetapi operasi total, dengar baik, tetapi operasi total dari karunia itu bukan pribadi Roh Kudus saja, tetapi Allah Trinitas. Ini dapat dibaca di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Jadi behind the spiritual gifts stand the triune God. Di balik karunia-karunia rohani itu berdiri Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu di depan tadi saya mengatakan dan saya tegaskan lagi, seorang karismatik sejati yang bergerak dalam karunia rohani adalah seharusnya seorang Trinitarian dalam operasi dan gaya hidupnya yang mendasar. Menjadi karismatik. Menjadi seorang karismatik sejati berarti menjadi Trinitarianisme sepenuhnya. Seorang profesor teolog Pentakostal dan seorang profesor bahasa Yunani dan penafsiran Perjanjian Baru, Frank L. Errington, juga mengatakan hal yang sama. Saya kutip dari bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakostal yang sudah diterjemahkan oleh salah satu penerbit Kristen di Indonesia. Dia katakan begini, karena roh berasal dari Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajaran Alkitab menjelaskan hal ini, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Pasal ini mengajarkan tentang rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa aktivitas. Istilah karunia pelayanan dan aktivitas adalah rujukan kepada berbagai kemampuan pelayanan dan cara bekerja bagi Allah yang dikibatkan dari karunia-karunia roh. Masing-masing telah dihubungkan dengan pribadi kealahan. Roh yang sama, Tuhan Kristus yang sama, dan Allah yang sama. Roh Kudus telah diutus oleh Bapa dan Anak, maka Allah Trinitas memberikan karunia roh kepada umatnya. Jadi baik teolog Pentakostal, teologi Pentakostal, dan teologi karismatik yang saya jelaskan di depan, kedua tokoh ini, Frank L. Errington dari Pentakostalisme klasik dan J. Ruthven Williams, tokoh kunci dalam gerakan karismatik dan seorang teolog, sama-sama mengatakan ya dalam buku teologi mereka yang menjadi dipegang oleh banyak orang, banyak teolog saat ini, teolog-teolog Pentakostal karismatik menyatakan dengan jelas bahwa karunia Roh Kudus itu merupakan karya Allah Trinitas. Jadi jelas di dalam teologi karismatik, ya, walaupun ya Roh Kudus yang berada di depan, yang terlihat di permukaan, di dalam zaman gereja saat ini, dalam memberikan karunia-karunia, tetapi Bapa dan Anak terlibat di dalamnya. Ya, saya akan jelaskan lebih lanjut ini. Kevin G. Conner, pengajar karismatik dari pemimpin dan pengajar karismatik dari Lady Red Movement atau dari Gerakan Hujan Air menjelaskan hal yang sama. Dalam bukunya A Practical Guide to Christian Belief, dia mengatakan begini, kita memiliki beraneka macam karunia tetapi satu roh yaitu Roh Kudus. Dan kita memiliki pelayanan-pelayanan berbeda tetapi satu Tuhan yaitu Anak. Dan kita memiliki beraneka macam pelaksana tetapi satu Allah yaitu Bapa. Beban Roh Kudus adalah orang percaya secara pribadi dan juga seluruh tubuh Kristus, yaitu jemaat, serta mencari semua yang mengalir ke dalam tempat dan fungsi mereka dalam tubuh. Dengan demikian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, masih kata Kevin G. Conner, yang merupakan bentuk kealahan, ya, Godhead, ya, bentuk kealahan, ya,
secara kekal, secara vital tercakup dalam maksud kekal yang berkaitan dengan jemaat. Jadi intinya ialah Kevin J. Conner juga menyatakan yang sama, bahwa operasional karunia Roh Kudus adalah karya Allah Trinitas, bukan sekedar karya dari satu pribadi Roh Kudus saja, tapi melibatkan juga bersama-sama pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Ya. Ini saya kutip dari halaman 297 bukunya, ya, Practical Guide to Christian Belief. Ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah, struktur kalimat 1 Korintus 12 ayat 4-6, ya. Dikatakan di sana, ini penting sekali sebagai pijakan bagi kita. Dalam sebuah eksegesi kita bisa melihat strukturnya, ya. Kita akan melihat dua kesejajaran penting dalam struktur 1 Korintus 12 ayat 4-6. Nah, kalimat dia serein de karismaton eisin, tetapi ada berbagai-bagai jenis karunia, itu sejajar dengan kai diaresein dakonion eisin, dan ada berbagai-bagai jenis pelayanan, dan kemudian sejajar juga dengan kalimat operasi kai diaserein energematon eisin, ada berbagai-bagai pekerjaan. Jadi prase tetapi ada berbagai jenis karunia, kemudian prase dan ada berbagai jenis pelayanan, kemudian prase dan ada berbagai pekerjaan ajaib, itu sejajar. Ini disebut sebagai kesejajaran yang pertama. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 itu ada lagi kesejajaran yang kedua. Kalimat frase yang sejajar, yaitu tude out of pneuma, tetapi roh yang sama. Sejajar dengan kai ho auton kurion, tetapi Tuhan yang sama. Kemudian kai ho auton theos panta and pasin, tetapi Allah yang sama mengerjakan semua itu dalam setiap orang. Jadi kesejajaran yang kedua, yaitu prase tetapi roh yang sama. Sejajar dengan tetapi Tuhan yang sama, sejajar dengan prase tetapi Allah yang sama mengerjakan semua itu dalam setiap orang. Jadi di sini dalam struktur ini kita melihat dua kesejajaran. Ya, saya akan jelaskan lebih lanjut. Dari struktur di atas terlihat jelas dua seri kesejajaran. Kesejajaran pertama yaitu kesejajaran dari karunia karismaton, pelayanan diakonon, dan pekerjaan energematon. Kesejajaran yang kedua yaitu kesejajaran dari roh pneuma, theos kurios, dan Allah theos. Nah, kesejajaran pertama, karunia pelayanan dan pekerjaan, mengajarkan kepada kita bahwa karunia rohani merupakan hasil tindakan Allah yang penuh anugerah dengan tujuan digunakan untuk orang lain, ya, untuk kepentingan orang lain, tepatnya untuk kepentingan bersama. Ini juga mengajarkan kita untuk fokus pada Allah sang pemberi karunia itu. Karena bukanlah tanda kedewasaan, dan bukan juga untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk disombongkan. Namanya juga karunia, karisma, pemberian anugerah. Ya. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Jadi kalau Anda bisa berbahasa roh, diberi karunia menyembuhkan orang sakit, ya, dan sewaktu-waktu sesekali melakukan mujizat, tidak ada yang perlu disombongkan. Itu semua karunia. Dan kalau itu terjadi, mujizat kesembuhan terjadi atas orang-orang melalui pelayanan Anda, itu karena Tuhan berdaulat. Dia menghendaki, dia menginginkannya. Ya. Nah, kesejajaran kedua kita lihat, ya, yaitu kesejajaran roh Tuhan Allah, mengajarkan kepada kita bahwa karunia itu merupakan karya dari Allah Trinitas. Sekali lagi, ayat itu menjelaskan, bukan hanya dari perspektif Alkitab, dalam perspektif teologi karismatik, ayat itu merupakan jelas menunjukkan bahwa karunia rohani merupakan karya dari Allah Trinitas. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kesejajaran yang ini secara kaku seolah-olah Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa melakukan tiga tugas yang berlainan. Tidak. Allah Trinitas jelas terlibat dalam pekerjaan yang sama apabila kita membaca keseluruhan pasal 12 1 Korintus ini. Lebih jauh lagi, keseluruhan 1 Korintus hanya saja penekanan dan keunikan pekerjaan tiap-tiap pribadi dipertahankan. Jadi memang pekerjaan dan keunikan tiap-tiap pribadi jelas dipertahankan, tapi bukan mereka dipisahkan dalam bekerja. Nah, ini mengajarkan kita ketidakterpisahan Allah Trinitas, walaupun masing-masing pribadi dan secara ekonomis dikaitkan dengan karya tertentu. Jadi teologi karismatik menolak keterpisahan Allah Trinitas seperti yang diajarkan oleh pengajar sesat Swente Liao. Swente Liao ini saya katakan pengajar sesat. Ya, dulu dia benar-benar orang yang sangat sombong sekali mengkritik karismatik bidat, karismatik sesat, karismatik alat iblis. Ternyata dia bidat. Ajarannya tentang Trinitas itu bidat. Menyatakan Trinitas bisa terpisah, itu kan triteisme. Pribadi-pribadi itu terpisah, itu kan triteisme. Lalu ajaran yang pribadi Kristus juga miring. Bisa diarahkan kepada Nestorianisme atau mungkin juga Apoliranianisme, bidat-bidat yang telah dikutuk di masa-masa lalu.
Jadi sebenarnya siapa yang sesat dalam doktrin yang esensial, karismatik jelas. Ya. Tapi Swente Liao itu menolak ya, ajaran-ajaran, rumusan-rumusan, keyakinan-keyakinan formulasi yang telah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dan diterima secara universal oleh gereja-gereja seperti Katolik, Ortodoks, Protestan, Injil, Konservatif, Pentakostalisme secara universal dan juga karismatik. Jadi Swente Liao kalau Anda mendengarkan ini, ya, Anda harus segera menyadari kekeliruan Anda. Selama ini Anda menuduh karismatik sesat, bidat, alat iblis, dan sebagainya. Itu sudah saya tanggapi. Saya berdiam diri sejak beberapa tahun yang lalu, tapi saya tidak bisa tinggal diam lagi. Maka sejak 10 tahun yang lalu, saya menanggapi kritikan-kritikan dari Swente Liao dan kroni-kroninya. Sangat tidak alkitabiah. Ada banyak tafsiran Alkitab yang tidak alkitabiah. Jadi Alkitabiah itu sebenarnya slogan yang dimanipulasi, penipuan saja. Ya, memang ayat Alkitab dikutip, tapi penafsiran salah. Ya. Nah, ada beberapa yang sudah saya tanggapi tentang penafsiran salah dari Swente Liao, termasuk 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kalau menafsirkan Alkitab salah, bagaimana bisa mengajar dengan benar? Itu Swente Liao dan pengikut-pengikutnya. Ya, jadi Trinitarianisme, karismatik, teologi karismatik itu tidak percaya kepada pribadi-pribadi Allah yang terpisah. Teologi karismatik, nanti saya akan jelaskan panjang lebar di belakang, itu adalah teologi yang mengakui apa yang diakui oleh konsili-konsili, yang diakui oleh Ortodok dan Injil konservatif pada umumnya. Ya. Jadi ini menyiratkan bahwa walaupun formulasi baku doktrin Trinitas baru dirumuskan oleh bapak-bapak gereja di periode selanjutnya, tetapi konsep dasarnya setidaknya dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-4 sampai 6 sudah jelas diajarkan oleh Paulus di pertengahan abad pertama sebelum adanya konsili-konsili dan formulasi-formulasi dari bapak gereja. Ya. Nah, nampaknya ada semacam gerakan naik. Paulus mulai dengan karunia roh dalam komunitas, selanjutnya berbicara tentang pelayanan Tuhan yang dimuliakan, kemudian memuncak dengan pekerjaan Tuhan secara keseluruhan. Roh seperti biasa menuntun kita kembali kepada anak, dan anak pada gilirannya mengarahkan kita kembali kepada Bapa. Ini adalah cara Trinitas berkarya. Namun aplikasi yang diharapkan dari pemahaman pengajaran ini adalah bahwa karena Allah Trinitas yang tidak terpisah merupakan sumber dari semua karunia rohani, maka penggunaan karunia tersebut di dalam gereja juga harus mencerminkan relasi Trinitas. Ya. Sama seperti dalam diri Trinitas ada distingsi pribadi, namun esa dalam hakikat. Demikian pula jemaat walaupun memiliki beragam karunia yang berbeda satu sama lain, namun mereka adalah satu. Tujuan karunia rohani yang beragam bukan untuk memecah belah jemaat, tetapi membangun jemaat dalam kesatuan. Nah, saya lanjutkan. Apabila kita memperhatikan 3 daftar karunia rohani dalam perjanjian baru, yaitu dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, dan Efesus 4 ayat 7 sampai 16, maka kita akan melihat masing-masing dari pasal tersebut menekankan pribadi kealahan yang tidak terjadi begitu saja atau secara kebetulan. Tidak, ini bukan kebetulan, tapi memang ditulis demikian. Dan saya akan terus memberikan dasar biblika dari pandangan karismatik, ya, bahwa di balik karunia rohani yang beroperasi, bukannya Roh Kudus yang berkarya, tapi Bapa dan Anak juga terlibat di dalamnya. Di dalam Roma pasal 12, penekanannya kepada pribadi Bapa sebagai pemberi karunia rohani terlihat dalam frase menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah, Theos di sana kepada kamu masing-masing di ayat yang ketiga. Kata Theos dalam ayat ini menunjuk kepada pribadi Bapa. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus 12 penekanannya kepada pribadi Roh Kudus sebagai pemberi karunia rohani terlihat dari frase, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh atau pneuma untuk kepentingan bersama di ayat yang ke-7. Dan frase tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh pneuma yang satu dan yang sama ayat yang ke-11. Nah, kata pneuma dalam ayat-ayat tersebut menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Ya. Sedangkan di dalam Efesus 4 penekanannya kepada pribadi anak sebagai pemberi karunia rohani terlihat dari frase, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus di ayat 7. Dan frase, dan ialah yang memberikan di ayat yang 11. Kata Yunani autos atau ia sendiri di ayat yang ke-11 mengacu kepada Kristus di ayat yang ke-7 yang jelas menunjukkan kepada pribadi anak sebagai pemberi karunia rohani. Karena itulah Rasul Paulus ketika membahas karunia rohani sebagai panerosis pneuma atau pernyataan roh dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 terlebih dahulu menghubungkan karunia rohani tersebut dengan kealahan kekal. Dengan kealahan kekal.
yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika ia mengatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Kata roh di sana adalah pneuma. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Kata Tuhan di sana adalah kurios yang mengacu kepada Kristus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah, kata Allah adalah Theos, adalah satu-satunya yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kata pneuma di ayat 4 menunjuk kepada pribadi Roh Kudus, dan kata Theos di ayat 6 menunjuk pada pribadi Bapa. Sedangkan kata kurios di ayat 5 menunjuk pada pribadi Anak, sebagaimana saya telah jelaskan di atas. Nah, dengan demikian ketika saya di opening statement saya tadi menyatakan doktrin karismatik mengakui bahwa karunia rohani karismata pada dasarnya bersumber dari Allah Trinitas, dan menjadi seorang karismatik sejati berarti menjadi Trinitarianisme sepenuhnya, bukan sekedar pernyataan begitu saja. Ini adalah pernyataan yang benar-benar Alkitabiah yang berasal dari Alkitab itu sendiri. Dan ini juga yang diungkapkan oleh Profesor G. Rothman William. It follows that a truly charismatic community moving in the pneumatic gift is Trinitarian in its fundamental operation and lifestyle. Karena itu, komunitas yang benar-benar karismatik bergerak dalam karunia rohani adalah Trinitarian dalam operasi dan gaya hidupnya yang paling mendasar. Is Trinitarian in its fundamental operation and lifestyle. Jelas dari pernyataan itu, baik penjelasan saya dan pernyataan Profesor G. Rothman Williams, seorang karismatik sejati itu adalah seorang Trinitarianisme. Sekarang saya akan banyak mengutip apa itu Trinitas dari perspektif karismatik, tentunya dari buku G. Rothman William, dari buku G. Rothman William. Nah, berikutnya saya kutip penjelasannya ya dari bukunya tadi, teologi dari perspektif karismatik. Nah, G. Rothman William memberikan penjelasan tentang pandangan yang mewakili karismatik. Ya. Seperti saya jelaskan tadi, siapa dia tersebut? Dia adalah tokoh kunci dalam gerakan karismatik dan juga teolog karismatik yang menulis sebuah buku dan memberikan dasar-dasar bagi teologi karismatik. Dan dia mewakili karismatik, ya, mewakili pandangan karismatik, Protestan karismatik tentang Trinitas, yang memberikan penjelasan mewakili teologi Protestan karismatik dengan formulasi ortodoksi dan Injil konservatif. Ya. Dia katakan begini, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah. Ini saya terjemahkan dari bukunya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Karena itu ada satu keberadaan, satu realitas. Tidak ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu. Iman Kristen bukan triteistik. Jadi pandangan karismatik jelas menolak triteistik. Trinitas bukan triteistik. Nah, Bapa adalah satu-satunya Allah, demikian pula Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapa adalah Allah sepenuhnya, Anak adalah Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Karena itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah esensi yang sama. Untuk menggunakan bahasa pengakuan iman Nisia tahun 325 Masehi, mereka adalah homoousios. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus meskipun berbeda secara pribadi, pada dasarnya tidak berbeda. Seluruh esensi yang tidak terbagi menjadi milik masing-masing dari tiga pribadi. Menggunakan ungkapan Latin, mereka adalah una substantia, satu substansi. Mereka adalah konsubstansial. Ada beberapa bahaya bahwa istilah-istilah seperti esensi dan substansi menyiratkan bahwa Allah itu impersonal. Namun tujuannya hanyalah untuk mengatakan bahwa wujud konkret Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sama. Mereka identik dalam being, keberadaan. Saya lanjutkan. Karena itu, apapun yang mungkin dikatakan tentang Bapa yang melahirkan Anak dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa tidak harus dipahami seolah-olah Anak dan Roh menerima esensi atau keberadaan being mereka dari Bapa. Apa yang dilahirkan dan dihasilkan bukanlah esensi, tetapi kepribadian. Generasi dan prosesinya adalah kekal. Maka hubungan itu adalah hubungan yang melekat dalam satu realitas ilahi. Ini kadang-kadang disebut sebagai perikoresis atau koinherensi antara pribadi-pribadi. Sehingga ketiga pribadi itu dikatakan berada di dalam dan saling mendiami satu sama lain. Masing-masing pribadi dengan demikian memiliki totalitas Allah dan merupakan satu-satunya Allah yang tidak terbagi. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama dalam esensi atau keberadaan being, mereka masing-masing harus disembah dan dihormati sebagai satu Allah. Pengakuan iman Konstantinopel tahun 381 Masehi yang menegaskan keilahian penuh Roh Kudus
Nisia telah melakukan ini dalam kaitannya dengan Yesus Kristus, berbicara tentang Roh Kudus dan yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Anak. Juga mereka memiliki atribut yang sama. Apapun yang dikatakan tentang Allah, misalnya bahwa dia tidak terbatas, kekal, kudus, penuh kasih, maha kuasa, maha tahu, berlaku sama untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akhirnya mereka adalah satu dalam karya. Allah yang satu dan sama bekerja dalam penciptaan, penebusan, dan pemberdayaan. Apa yang Bapa lakukan, Anak lakukan, dan Roh Kudus lakukan. Atau dengan kata lain, tidak ada pekerjaan Bapa yang bukan juga pekerjaan Anak. Dan Roh Kudus, semua karya Allah Trinitas tidak dapat dibagi-bagi. Bapa bukan Anak dan Anak bukan Roh Kudus. Sesungguhnya tidak satupun dari ketiganya adalah yang lain. Ada 3 pribadi. Bapa adalah pribadi yang berbeda. Seperti halnya Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi itu ada secara kekal. Istilah Bapa dan Anak dan Roh Kudus bukan sekedar kiasan atau gelar. Karenanya dapat berubah dan bersifat temporal. Juga bukan ungkapan untuk berbagai cara Allah mengungkapkan dirinya. Iman Kristen bukanlah modalistik. Jadi menurut Profesor Gerard Van William, ya, bahwa Trinitas yang diakui oleh teologi karismatik, ya, bukan Trinitas seperti triteistik dan juga bukan modalistik, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah selama-lamanya tetap menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, menggunakan bahasa yang lebih teknis yang dikembangkan oleh gereja mula-mula, ada 3 substansi atau hipostasis di dalam satu esensi ilahi. Dengan ini dimaksudkan bahwa ada perbedaan permanen, bukan perpecahan, bukan perpisahan dalam kealahan. Ada perbedaan permanen, tapi bukan perpecahan, bukan perpisahan di dalam kealahan. Setiap subsistensi atau hipostasis atau pribadi adalah keseluruhan esensi. Namun masing-masing mempertahankan perbedaannya sendiri. Dengan demikian ketigaan tidak dihilangkan dalam keesaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Telah, sedang, dan selamanya akan menjadi subsistensi atau pribadi yang berbeda dalam kesatuan kealahan. Properti dari Allah Bapa adalah generasi. Bapa yang tidak diperanakan selamanya melahirkan anak. Ini bukanlah pekerjaan kehendak Bapa, tetapi suatu properti dari sifatnya. Karena itu kelahiran kekal ini bukanlah karya penciptaan, anak tidak diciptakan, tetapi dari generasi. Allah tidak akan menjadi Allah tanpa generasi yang kekal ini. Properti dari anak adalah filiasi. Dia menerima penghidupan pribadinya, tetapi juga esensi ilahinya dari Bapa, dan secara kekal adalah anak. Dengan demikian, dia berada di bawah Bapa, bukan dalam keberadaan being, tetapi dalam relasi. Properti dari Roh Kudus adalah prosesi. Roh Kudus secara kekal keluar dari Bapa. Tidak pernah ada waktu ketika prosesi ini tidak terjadi. Roh Kudus karenanya tidak eksis karena kehendak Allah, tetapi seperti anak adalah properti dari sifatnya. Semua ini terlalu luas dan misterius untuk kita pahami. Mungkin dapat dijelaskan sebagai suatu proses kehidupan di mana Bapa semakin mengobjektifkan dirinya dalam anak dan memberikan kepenuhannya dalam Roh Kudus. Menggunakan bahasa yang lebih alkitabiah, seseorang dapat melihat hubungan internal sebagai Bapa yang secara kekal memuliakan dirinya dalam anak dan Roh Kudus secara kekal menyelidiki kedalaman kealahan. Akhirnya karena Allah adalah kasih, kita dapat memandang keseluruhan sifat-sifat generasi, filiasi, dan prosesi kekal sebagai cara kerja internal kasih. Kasih bukanlah kasih tanpa objek, Bapa mengasihi anak, atau tanpa luapan prosesi roh kudus. Namun sebuah gambaran pada akhirnya tidak sempurna dalam upaya untuk menjelaskan properti internal dari relasi dia yang adalah satu-satunya Tuhan yang misterius, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selain sifat-sifat internal dari Allah Trinitas, ada juga tindakan eksternal. Ini adalah tindakan yang luar biasa di mana Allah menjangkau melampaui dirinya. Tindakan pertama adalah penciptaan oleh Allah Bapa. Bapa adalah mata air dan sumber penciptaan, bahkan pada pribadi anak. Dari dia semua yang ada di luar dirinya telah datang. Ini tidak berarti bahwa anak dan Roh Kudus tidak juga berpartisipasi dalam tindakan penciptaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Karena Bapa menciptakan melalui anak dan Roh. Namun Bapa dalam arti khusus adalah sang pencipta. Dialah yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Tindakan kedua adalah inkarnasi putra, anak yang kekal, sabda Allah menjadi daging, tanpa berhenti menjadi Allah. Dia menjadi manusia. Bapa dan Roh Kudus juga berpartisipasi dalam inkarnasi. Bapa memberikan anak dan Roh yang menjadikan Bapa memberikan anak dan anak dikandung dalam daging oleh Roh Kudus. Namun anak bukan Bapa atau Roh yang menjadi manusia. Tindakan ketiga adalah kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus pribadi ketiga dari Trinitas turun ke atas manusia. Roh yang berlangsung secara kekal di dalam kealahan diutus oleh Bapa melalui anak. Karena itu meskipun dia adalah Roh Bapa dan anak, Roh Kuduslah yang secara pribadi datang. Penciptaan oleh Bapa, inkarnasi Putra, dan kedatangan Roh Kudus masing-masing adalah tindakan unik dari pribadi ilahi. Tetapi semua merupakan properti tindakan perkasa dari satu-satunya Allah. Itu saya kutip dari Renwell Theology, Systematic Theology, Charismatic Perspective di halaman 138
142 dari Profesor G. Rodman Williams. Itulah teologi karismatik. Closing statement saya, Allah berdaulat dalam mewahyukan dirinya. Tanpa wahyu kita tidak dapat mengenal Allah. Allah yang berdaulat berkenan memberi kita pengetahuan tentang dirinya melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus di Alkitab. Allah yang telah menjadikan dirinya diketahui untuk keselamatan kita telah menyatakan dirinya sebagai Allah Trinitas dan menjadi seorang karismatik yang Alkitabiah berarti menjadi seorang Trinitarian. Karena kita tidak bisa menjadi seorang karismatik tanpa mempercayai Allah Trinitas. Akhirnya saya hendak mengutip pernyataan Profesor Wayne Grudem, teolog Injil karismatik yang tergabung dalam Third Wave Movement, ya, gerakan gelombang ketiga, tentang pentingnya doktrin Trinitas. Ia mengatakan, doktrin Trinitas adalah salah satu doktrin terpenting iman Kristen. The doctrine of the Trinity is one of the most important. Ya. Mempelajari ajaran Alkitab tentang Trinitas memberi kita wawasan yang luas tentang pertanyaan yang jadi pusat dari semua pencarian kita akan Allah. Dia katakan, to study the Bible teaching on the Trinity gives us great insight into the question that is at the center of all of our seeking after God, dikatakan di sana. Ya, dia hendak menjelaskan bahwa studi atau mempelajari tentang ajaran Alkitab tentang Trinitas memberi kita wawasan yang luas tentang pertanyaan yang jadi pusat dari semua pencarian kita akan Allah. Di sini kita belajar tentang siapakah Allah itu dalam diri sendiri. Di sini kita belajar bahwa di dalam dirinya, di dalam keberadaannya Allah eksis, di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun Dia adalah satu. Ya. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, apabila di luar sana ada beredar ajaran bahwa orang-orang karismatik itu doktrin Trinitas tidak sama dengan doktrin yang diajarkan dan dipromosikan oleh bapak-bapak gereja yang diakui oleh Injil konservatif, ya, yang diakui secara universal, itu adalah suatu pemahaman yang keliru. Ya, saya sudah memberikan tadi bahwa teologi karismatik, ya, khususnya Injil karismatik, Protestan karismatik, ya, karena posisi saya ialah Protestan karismatik, Injil karismatik, adalah doktrin Trinitas yang diakui baik oleh kaum Ortodoks yang dipromosikan dalam Ortodoks oleh bapak-bapak gereja dan konsili-konsili, sama dengan yang diakui oleh Injil konservatif. Jadi menjadi seorang karismatik, ya, menjadi seorang karismatik sejati, haruslah orang yang Trinitarianisme di dalam pandangannya, di dalam ajaran dan gaya hidupnya. Jadi ini cukup untuk membantah atau setidaknya memberikan penjelasan dari orang-orang yang secara stromen, secara salah menuduh karismatik tidak mengajarkan ajaran Trinitas Alkitabiah seperti yang diakui oleh bapak-bapak gereja dan konsili-konsili. Saya, teolog karismatik, telah memberikan penjelasan. Inilah pandangan yang mewakili Protestan karismatik, Injili karismatik. Ini yang bisa saya bagikan. Saya, teolog Protestan karismatik.